Pemirsa, lalu bagaimana sebenarnya rencana renovasi Stadion JIS? Berikut rencana perbaikan yang akan dilakukan Kementerian PUPR. Pertama, pemirsa, dilakukan dengan penggantian rumput. Sebelumnya menggunakan rumput hybrid. Rumput ini dinilai belum berstandar FIFA. Biaya penggantian rumput pun, pemirsa, mencapai ditaksir 6 miliar rupiah. Lalu yang kedua adalah penambahan akses masuk dan keluar stadion. Saat ini hanya memiliki 1 akses, akan ditambah menjadi 5 akses dan dibangun jembatan dari arah Ancol untuk menuju JIS. Lalu ketiga, pemirsa, diperlukan perbaikan tempat parkir. Bus pemain tidak bisa masuk, kemudian renovasi tempat parkir agar bus mudah masuk. Sebelumnya jadi pemirsa, bus pemain ini tidak bisa masuk ke dalam area stadion, tapi dibutuhkan renovasi tempat parkir agar bus bisa mudah masuk. Dan sejauh ini juga informasi yang kami dapatkan masih kurangnya kapasitas tempat parkir. Nah, diharapkan agar sesuai standar kapasitas tempat parkir pun juga ditambah. Ini merupakan jenis rumput lapangan sepak bola, namanya Zoysia matrela. Merupakan rumput dari Manila, berdaun runcing, kemudian bersifat elastis, berwarna hijau pekat, akar rumputnya kuat. Ada lagi jenis rumput sepak bola lainnya, Tisa, ya? Yaitu ada misalkan Sinodon dactylon atau rumput Bermuda. Ciri-cirinya, pemirsa, pada bagian akar lebih rapuh dibandingkan dengan rumput yang sebelumnya Zoysia matrela. Kemudian warna hijau juga tidak terlalu pekat, kemudian banyak digunakan di lapangan golf untuk rumput jenis rumput Bermuda ini. Lalu juga ada rumput lain berjenis Asonopus compressus atau rumput gajah. Berdaun lebih lebar, pemirsa, kemudian juga akar rumput ini cukup kuat dan banyak digunakan pada taman kota. Rumput seperti ini cukup banyak kita temukan di Indonesia tampaknya, Andro, ya, rumput yang berdaun lebar ini. Kemudian juga ada rumput hibrida, yaitu rumput campuran antara rumput alami dengan rumput sintetis maksud kami, pemirsa, dan diakui oleh FIFA dan UEFA. Rumput di Jakarta International Stadium merupakan jenis rumput hibrida, 5% rumput sintetis, kemudian 95% tadi ada keterangannya, Tisa, ya, adalah kondisi rumput yang rencananya akan diganti oleh pemerintah agar masuk kategori standar FIFA. Pemirsa, selain rumput, Jakarta International Stadium JIS juga disebut masih memiliki masalah dalam akses menuju stadion dan area parkir yang belum memadai. Ya, untuk mengetahui kondisi akses menuju Jakarta International Stadium, pemirsa, informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter TV One, ada Nadila Saleh. Nadila, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat petang Andro, Tisa, dan juga pemirsa. Saat ini kami mengabarkan dari luar kawasan Jakarta International Stadium karena memang hingga saat ini kami belum mendapatkan akses ataupun perizinan untuk memasuki bagian dalam kawasan Jakarta International Stadium ataupun JIS. Namun Andro, Tisa, dapat kami informasikan bahwa memang benar bahwa Jakarta International Stadium ini menjadi sorotan bagi publik ataupun sejumlah pihak usai Indonesia terpilih menjadi tuan rumah dalam Piala Dunia U17, dan dapat kami informasikan bahwa salah satu hal yang menjadi sorotan dalam pergelaran ini ataupun yang menjadi sorotan Jakarta International Stadium ini yaitu akses menuju ataupun masuk ke dalam stadion. Ini Andro dan juga Tisa, jika kami informasikan ataupun jelaskan begitu bahwa memang kawasan Jakarta International Stadium ini dikelilingi oleh sejumlah jalan utama yang juga menjadi pintu masuk dari pintu masuk ke dalam Jakarta International Stadium. Di bagian utara ini terdapat jalan
MRT Marta Dinata yang menghubungkan kawasan Ancol dan juga kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk. Kemudian di bagian barat ini ada Jalan Danau Sunter Barat dan juga di bagian selatan yaitu Jalan Sunter Permai Raya. Dan Andro, ini dapat kami informasikan bahwa dari ketiga pintu ini hanya ada satu pintu akses yang dibuka ataupun diperuntukkan untuk pengunjung umum seperti itu, yakni di bagian pintu selatan ini di sebelah kiri saya, Andro dan juga Tisa, bahwa memang di pintu selatan ini memang diperuntukkan untuk umum dan pengguna kendaraan umum juga, kendaraan pribadi juga bisa masuk ataupun memiliki izin untuk masuk melalui akses pintu ini. Namun Andro, ini jika digelar acara besar seperti itu di Jakarta International Stadium, pintu selatan ini akan ditutup untuk umum dan akan diperuntukkan saja untuk tamu VIP seperti itu, Andro. Namun dapat informasikan Andro dan juga Tisa bahwa apabila digelar acara besar di Jakarta International Stadium akan dibuka salah satu pintu juga, yaitu di pintu bagian barat. Namun di pintu bagian barat ini tidak diperuntukkan oleh pengunjung ataupun masyarakat umum yang masuk dengan menggunakan kendaraan pribadi. Jadi apabila digelar acara besar di Jakarta International Stadium yang hanya bisa digunakan oleh masyarakat umum, yaitu masyarakat yang menggunakan transportasi umum. Sementara demikian, Andro, kembali ke Anda di studio. Nadila Saleh mengabarkan langsung persis dari depan Jakarta International Stadium. Jakarta, terima kasih.